Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, eh, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melahirkan kita dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam, dan lahir di negara Islam juga, sehingga kita sampai dewasa pun beragama agama Islam. Dan salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan diutusnya Nabi Muhammad datanglah syariat-syariat baru, syariat yang dilengkapkan dari syariat-syariat yang sebelumnya. Oke, insya Allah hari ini kita akan lanjut pelajaran. Insya Allah bentar lagi kita selesai dan besok adalah pertemuan kita terakhir. Semoga kita bisa menuntaskan materinya. Oke, kita langsung aja. Sebentar, murojaatul. Kemarin kita udah bahas tentang mat. Nah, insya Allah kali ini mat pelajarannya udah selesai. Kita ulang dulu dari awal. Murojaah singkat atau mengulang secara singkat. Mat tabi'i, mat tabi'i itu mat yang dibaca dua harokat. Nah, mat yang dibaca dua harokat ini ada tiga hal. Mat iwad, yaitu tanwin yang disukunkan sehingga dibaca dua harokat. Kemudian mat silah sughra. Mat silah sughra itu hak dhamir yang berharokat fathah, yang berharokat dhammah atau kasroh, dan huruf sebelumnya dan setelahnya itu tidak berharokat sukun, dan huruf setelahnya itu bukan huruf hamzah. Kemudian mat tabi'i harfi, yaitu di, terletak di mat di haruf muqatta'ah yang dibaca dua harakat. Oke, kemudian ada mat far'i, yaitu mat yang ada kaitannya dengan hamzah. Mat wajib muttasil itu mat yang bertemu dengan hamzah dengan di satu kata. Kemudian mat jaiz munfasil, mat yang bertemu dengan hamzah di beda kata. Kemudian mat silah kubro itu hak dhamir yang bertemu hak dhamir yang bertemu dengan hamzah. Nah, tiga-tiganya ini dibaca 4 sampai 5 harakat. Kemudian mat badal itu hamzah yang dibaca panjang. Oke, dibaca panjangnya dua harakat ya. Jadi, bila hamzah itu berharakat fathah, maka dia bertemu dengan alif. Kalau berharakat kasroh, dia bertemu dengan ya sukun. Kalau berharakat dhamma, dia bertemu dengan waw sukun. Oke, kemudian mat yang bertemu sukun, kita kemarin udah belajar mat arid, dan mat arid itu terdiri dari mat arid lisukun sama mat lin. Mat arid lisukun itu alamin, mat yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Nah, sedangkan mat lin itu huruf yang berharakat fathah bertemu dengan huruf waw atau ya sukun, kemudian bertemu lagi dengan huruf yang diwakafkan. Kemudian sukun asli. Sukun asli itu ada 4 macam. Mat lazim kalimi muthaqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, dan mat lazim harfi muthaqal, dan mat lazim harfi mukhaffaf. Nah, ingat ada 4 kata yang perlu dihafalkan. Kalimi itu ada kaitannya dengan kalimat sesuai namanya. Kalimi, kalimat. Kemudian muthaqal itu yang diberatkan. Kemudian harfi itu eh, ada kaitannya dengan huruf, huruf, huruf begitu. Oke, kemudian mukhaffaf itu yang diringankan. Oke, jadi kalimi kalimat huruf, huruf, harfi itu huruf. Kemudian muthaqal itu berat, mukhaffaf itu yang diringankan. Nah, ketika
kita lagi bahas kalimi, nah itu bentuknya kalimat, kata, bentuknya kata. Kemudian kalau mufakol itu pasti ada kaitannya dengan tasydid. Kemudian mat lazim, kalimi, mukhaffaf. Nah, kalimi bentuknya itu pasti terjadinya di sebuah kalimat atau kata. Kemudian mukhaffaf itu yang diringankan. Ya, mukhaffaf ini perlu diingat, itu pasti ada kaitannya dengan sukun. Nah, kemudian mat lazim harfi mutsaqqal itu ingat harfi bentuknya huruf. Kemudian mutsaqal itu artinya diberatkan. Jadi mat yang terjadi di dalam susunan huruf-huruf muqatta'ah, kemudian mutsaqal. Mutsaqal itu ada kaitannya dengan tasydid. Kemudian mat lazim harfi mukhaffaf. Jadi harfi sesuai dengan namanya ada kaitannya terletak di huruf-huruf, susunan huruf. Kemudian mukhaffaf itu ada kaitannya dengan sukun. Bisa dilihat contohnya. Nah, ini mufakol pasti ada tasydidnya. Nah, kalau mukhaffaf itu seperti yang kemarin kita jelaskan ya. Nun, qaf. Jadi seakan-akan qaf, nah hamzah, kemudian alif dan fa sukun. Qaf gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke hukum idgham. Nah, seperti namanya, idgham. Idgham kemarin kita udah belajar, idgham itu artinya memasukkan, ya. Nah, idgham ini, hukum idgham dibagi menjadi tiga. Oke, nah idgham kali ini itu eh, enggak seperti idgham sebelumnya. Dulu kita udah pernah belajar idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian idgham mimi ya. Ya, eh, jadi berbeda konteksnya. Kalau idgham mimi itu mim sukun bertemu dengan mim. Ini hukum mim sukun. Insya Allah nanti ada masuk juga di babnya ini. Kemudian kalau idgham bi gunnah itu hukum nun sukun atau tanwin. Idgham bila gunnah juga seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk ke idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain terjadi apabila dua huruf yang sama, di mana huruf pertama bertanda sukun dan huruf kedua berharokat selain sukun. Huruf yang sama. Oke, anggaplah ini ba dan ini ba. Huruf yang pertama ini berharakat sukun dan yang kedua ini berharokat selain sukun. Entah itu fathah, dhammah atau kasroh. Cara bacanya itu langsung masuk ke huruf huruf kedua, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Nah kan, jadi langsung masuk ke huruf kedua tanpa dengung. Ya, ingat tanpa dengung. Kali ini bukan idgham bi gunnah. Jadi bukan tanpa dengung. Kemudian kecuali nun bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim. Karena kenapa? Karena nun dan mim itu huruf gunnah, ya, huruf gunnah. Nah, maka ketika nun sukun bertemu dengan nun, nah itu jadinya apa? Jadinya idgham bi gunnah. Oke. Kemudian kalau mim sukun bertemu dengan mim itu jadinya apa? Jadinya idgham mimi. Oke. Dan nun, iya, nun sukun bertemu dengan nun itu juga bisa disebut dengan idgham mutamatsilain karena sama-sama hurufnya, ya. Bisa disebut idgham bi gunnah juga bisa, dan di waktu yang sama dia juga idgham mutamatsilain. Begitu juga mm, mim sukun bertemu dengan mim. Dia disebut idgham mimi, dan di waktu yang sama dia juga idgham mutamatsilain karena sama hurufnya, ya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Yang pertama, nih, Ainama yu ainama takunu yudrikumul maut. Nah, ini matlin ya. Jadi dibaca panjang. Kemudian yang ini kaf sukun bertemu dengan huruf kaf.
Nah, jadi dibacanya langsung masuk ke huruf yang ini. Ada tasydidnya kan? Nah, langsung masuk ke huruf yang ini. Jadi seandainya seandainya eh, di kaf yang kedua ini nggak ada tasydid, itu kita bisa tahu cara bacanya bagaimana. Karena kenapa? Karena huruf yang pertama ini itu udah disukunkan. Yuderik gumul. Oke. Tapi secara singkatnya, dah ditasydidkan aja di yang huruf kedua gitu. Oke, kemudian yang ini. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Jadi bukan dibaca fakul nadrib bi'asakal hajar. Nah, jadi mentang-mentang huruf ba yang sukun ini itu qalqalah seharusnya ya. Nah, bukan berarti baknya ini dibaca qalqalah kemudian lanjut ke bak yang kedua dulu. Oke. Jadi bukan dikolkolahkan dulu bak yang pertama, kemudian baru masuk ke bak yang kedua. Tapi yang benar itu langsung masuk ke huruf yang kedua. Oke, makanya dia bertasydid ini. Jadi dibacanya fakul nadrib bi'asakal hajar, bukan fakul nadrib bi'asakal hajar. Oke. Kemudian yang ini فقل هل لك فقل هل لك إلى أن تزكى. Jadi langsung masuk ke huruf yang kedua. Kali ini kan lam sukun bertemu dengan huruf lam yang berharakat fathah. Ini seharusnya berharakat fathah ya. Nah, maka idgham mutamatsilain ini cara bacanya langsung masuk ke huruf yang kedua atau lam yang kedua di sini. Faqul hal laka ila an tazakka. Nah, ini mat bertemu dengan hamzah di lain kata itu mat jaiz ya. Oke, kemudian qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr wa qad dakhalu bil kufr. Ini roknya dibaca tebal. Karena kenapa? Karena dia diwakafkan, maka dia nggak bisa dihukumi tebal atau tipisnya. Maka kita lihat ke huruf sebelumnya, ternyata harokatnya sukun, maka kita lihat lagi ke ke harokat sebelumnya yaitu dhammah. Maka karena dia dhammah roknya dibaca tebal ya. Nah, kali ini yang kita pelajari yang ini. Da, maaf bukan da tapi dal. Dal, huruf dal sukun. Ini seharusnya ada sukunnya ya. Kemudian bertemu dengan huruf dal berharkat fathah. Nah, seperti yang Mbak tadi, walaupun dal ini itu huruf qalqalah ketika disukunkan, tapi ketika bertemu dengan dal lagi dan yang berharokat fathah, dhammah atau kasroh, maka yang pertama ini langsung dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi bukan bacanya itu waqad dakhalu waqad dakhalu, bukan, tapi langsung masuk ke dal yang kedua. Waqad dakhalu. Oke, kemudian kita lanjut. Oh, udah cukup ya. Insya Allah udah cukup, udah jelas. Ah, kita lanjut dulu ke idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Kita baca dulu. Maaf. Kamu tamat lain ini. Ini salah kata ya, maaf. Terjadi, seharusnya mutajanisain. Terjadi apabila pertemuan dua huruf berbeda, yang berbeda namun makhrajnya sama. Di mana huruf pertama bertanda sukun dan huruf kedua berharakat selain tanda sukun. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama ba bertemu, ini anggaplah ba sukun dan bertemu dengan mim yang berharakat fathah atau dhamma atau kasroh juga bisa. Nah, seperti pengertiannya tadi, makhrajnya sama tapi hurufnya beda. Ba dan mim itu makhrajnya sama, yaitu eh, di bibir, ya, di bibir. Tapi hurufnya beda kan? Ya, beda. Kemudian kita lihat huruf ta dan to. Jadi bila huruf ta sukun bertemu dengan to yang berharokat selain sukun,
itu disebut dengan idgham mutajanisain. Dibacanya bagaimana? Dibacanya langsung masuk ke huruf kedua. Oke, mana? Cara membacanya yakni memasukkan huruf pertama ke huruf kedua tanpa dibaca dengung. Oke, kemudian ca dan dal. Ca, huruf ca sukun bertemu dengan dal. Itu huruf ca, oh ya, yang ini dulu, maaf. Yang ca bertemu dengan huruf to. Nah, sama-sama yaitu ada di lidah. Ca, ca. Nah, huruf ca ini makharijul hurufnya itu lidah atas bertemu dengan eh, ujung ujung depan bagian langit-langit. Ca, ca di belakang gigi, di belakang gigi atas. Ca, ca. Begitu juga huruf po. Oke. Akan tetapi bedanya apa? Bedanya yang ca ini memiliki sifat hamas. Oke, yaitu ada hembusan angin atau udara yang keluar ketika mengucapkan huruf ca, ca, ca. Oke, jadi bukan ta, 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 ta. Bukan. Sebenarnya huruf ca itu dibacanya bukan ta, ta. Tapi sedikit ada kayak desisan gitu. Ca, ca, ca gitu. Nah, kemudian yang huruf to, nah itu cara pengucapannya sama dengan huruf ta. Huruf ca. Akan tetapi huruf to itu tidak memiliki memiliki sifat layaknya huruf ca, yaitu eh, sedikit ada desisan. Jadi bukan co, 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 bukan, tapi po, po, po. Oke. Ya. Kemudian yang ini, lanjut bawahnya biar cepat. Zal sama dha. Zal sama dha. Nah, zal sama dha itu bentuk lidah depannya itu sama. Za sama dha. Nah, sama-sama eh, berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang bagian depan. The sama dha. The sama dha. Nah, bedanya bagian mana? Bedanya itu bagian ujung pangkal belakang dari lidah. Yang dha itu dinaikkan belakang, lidah bagian belakangnya, dan dal yang tidak dinaikkan. Tapi eh, overall, tapi yang jelas dal sama dha ini sama. Hurufnya cara pengucapannya sama kalau dilihat dari lidah bagian depannya. Oke, kemudian tak tak dan dal udah ya tadi. Oke, jelasin aja lagi. Ta dan dal itu sama, makharijul hurufnya itu lidah, ujung lidah itu berada di belakang gigi atas. Ca, 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 ta, 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 ca. Agak nempel ke gusi atas. Ca dan da, da, da. Kemudian yang po dan ca. Tadi udah belum po dan ca. Ini ya, berarti udah dijelaskan ya. Po dan ca, dan sisa kebalikannya aja. Kemudian ta dan dal. Nah, ta dan dal juga seperti itu. Cara pengucapan juga sama. Bagian depan lidah, ujung lidah itu berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa, sa. Kemudian the, the. Oke. Dan perlu diingat bahwa huruf sa itu bukan versi kecilnya sin, bukan versi lebih samarnya sin, bukan. Tapi memang huruf yang berbeda. Karena kenapa? Karena cara pengucapannya pun berbeda. Oke. Nah, cara bacanya, nih, dimasukkan huruf pertama, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua tanpa dengung, kecuali huruf mim sukun, ya, huruf ba bertemu dengan mim. Nah, ini nanti ada babnya, yaitu yang ayat irkam ma'ana. Jadi bukan irkab ma'ana, bukan. Oke. Kemudian kalau mim sukun yang bertemu dengan ba, nah itu beda lagi. Itu sama-sama bisa juga disebut dengan apa? Mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi, ya. Mim sukun bertemu dengan ba.
Oke, kita langsung lihat contohnya. Athqalat da'au. Athqalat da'au. Jadi langsung masuk ke huruf setelahnya. Kemudian yang ini. Hasadtum. 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 Jadi langsung masuk ke huruf ta-nya. Ini dal sukun bertemu dengan ta yang berharokat dhammah. Jadi hasadtum. Langsung masuk kan? Jadi bukan dibacanya hasadtum. Bukan. Hasadtum. Bukan. Kemudian lanjut. Maaf, ke sampingnya. Yalhath dzalika. Yalhath dzalika. Oke, kemudian fa'amanat dha'ifatum. Oke, kemudian yang ini. Wa kafarat dha'ifah. Wa kafarat dha'ifah. Oke, ini tak sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, kemudian yang ini. Laim basatta. Basatta. Tak sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian. Idh zalamu. Idzalamu. Langsung masuk, memasukkan huruf pertama ke huruf dha. Idzalamu. Oke, nah ini yang tadi ya. Ba sukun bertemu dengan mim. Nah, kali ini kasusnya berbeda dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Karena kenapa? Karena yang ini itu dibaca dengung. Jadi bukan irkab ma'ana atau irkam ma'ana. Bukan, tapi didengungkan. Ya bunai. Oke. Irkam ma'ana. Jadi didengungkan antara ba sukun dan mim sukunnya ini. Oke. Selanjutnya apa nih? Ayo. Nih, kita lanjut ke mutaqaribain. Oke, sebentar. Kesimpulan dulu. Kesimpulan mutajanisain itu hurufnya eh, peletakan makhorijul hurufnya itu sama. Contohnya ba dan mim tadi, ba dan mim sama-sama di bibir, ya. Akan tetapi hurufnya beda karena mim adalah mim dan ba adalah ba. Mim nggak bisa disebut ba dan ba nggak bisa disebut mim. Oke. Kemudian itu yang mutajanisain. Sedangkan yang idgham mutamathilain ini yaitu dua huruf yang sama, bertemunya dua huruf yang sama. Yang pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat selain sukun. Cara bacanya juga sama seperti itu mutajanisain, yaitu huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua tanpa dengung. Oke, kemudian ini ya benar mutaqaribain. Idgham mutaqaribain terjadi apabila dua huruf yang berbeda namun makhrajnya berdekatan, di mana huruf pertama bertanda sukun dan huruf kedua berharokat lidah. Oke, ingat dua huruf yang berbeda, dua huruf yang berbeda tapi makhrajnya itu berdekatan. Contoh di sini ada qaf yang bertemu dengan huruf kaf. Nah, kalau kita ingat huruf qaf dan huruf kaf itu termasuk huruf yang diucapkan dengan lidah, ya. Huruf qaf itu lidah paling belakang. Ko, qatiqu, taqiqu, baqu. Kemudian huruf kaf itu lidah bagian dalam tapi agak naik sedikit. Ka, 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 ka. Oke. Jadi maksudnya bagaimana? Nih, makhrajnya berdekatan. Oke. Jadi bukan ini kan kof dan kaf kan sama-sama lidah. Kok kenapa dianggap berdekatan? Enggak seperti itu. Bukan mentang-mentang sama-sama lidah,
dianggapnya sama dengan yang mutajanisain, ya. Kalau mutajanisain itu benar-benar peletakannya itu sama, ba dan mim sama-sama di bibir. Nggak ada itu eh, perbedaan antara apakah ba itu bibir yang paling depan dan mim itu bibir paling belakang. Jadi bukan ba atau ma, bukan, nggak ada. Tapi sama-sama ba dan ma gitu, ba dan mim. Oke. Akan tetapi yang qaf dan kaf itu memang sama-sama di lidah, akan tetapi lidah bagian mana? Nah, itunya yang beda. Itunya yang berdekatan maksudnya. Oke. Kemudian lam dan ro. Lam dan ro. Nah, kalau kita ingat-ingat, lam dan ro juga sama seperti kaf dan qaf, yaitu huruf yang diucapkan lewat lidah. Oke. Ini sama-sama lidah, kenapa kok nggak dianggap mutajanisain aja? Kan sama-sama berada di lidah. Ya, jawabannya karena eh, memang sama-sama lidah, akan tetapi eh, cara pengucapannya beda. Kalau huruf lam, huruf lam itu diucapkannya dengan menempelkan lidah dengan langit-langit yang agak ke depan. La, la. Jadi eh, ini gigi, lam itu ada di sini. Oke, la, la. Nah, akan tetapi ro itu lebih ke belakang lagi. Ro, 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 gitu. Nah, oke. Jadi bermaksudnya berdekatan ya itu tadi, lam agak ke depan dan ro agak ke belakang. Oke. Contohnya mana? Ini. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Nah, kemudian mim, alam nakhluqkum mim ma'im ma'in. Ini juga terjadi nih, mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini, maaf yang ini dulu. Kof sukun bertemu dengan kaf yang berharokat selain sukun. Nah, jadi bacanya seperti yang sudah-sudah, itu bukan alam nakhluqukum, bukan. Jadi kol-kolahnya nggak perlu dibaca, tapi langsung eh, alam nakhluqukum. Huruf pertama, huruf kof, itu langsung dimasukkan ke huruf kaf. Kemudian yang ini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini bisa disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Idgham mimi karena kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian idgham mutamatsilain kenapa? Karena mim bertemu mim. Nah, mimnya harus sukun tapi ya. Ya alasnya sama, alasnya sama. Oke, kemudian yang ini. Wakul wakur rabbi wakur rabbi. Nah, wakur Rabbi, lam sukun bertemu dengan ro. Jadi bukan wakul Rabbi, tapi langsung wakur Rabbi. Jadi huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Kemudian yang ini juga sama. Barrafa'ahullah. Barrafa'ahullah. Ini lam sukun bertemu dengan ro yang berharakat selain sukun. Oke, kemudian sama yang ini. Wakur Rabbi zidni Wakur Rabbi anzilni munzala. Oke, jadi ada pertanyaan antara tiga hal ini, idgham. Oke, kita lihat dulu. Idgham yang ini, idgham mutamatsilain yang bertemunya dua huruf yang sama, ada pertanyaan di bab itu? Enggak ada. Oke. Kemudian yang idgham mutajanisain, ada yang nanya, ada pertanyaan tentang idgham mutajanisain? Enggak ada. Kemudian ada pertanyaan dengan tentang idgham mutaqaribain. Oke, bagus, nggak ada. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke praktek. Mana ini? Oh iya, benar yang ini. Yang pertama Abdul Karim.
Ya Ustaz. Oke, kamu baca yang ayat pertama. Ustaz. Sebentar, nggak kelihatan Ustaz. Kurang gede. Ai- Aina makuntum Ah, ah, kuntum. Aina makun aim bukan. aina ma aina matakunu. Mimnya panjang. Abdul Karim. Oh ya. Aina matakunu yudari kumul eh kumu mautu Kum- maut Kumul. kumul maut. Nah, ini matlin ya namanya. Jadi dibacanya panjang. Hmm, Bukan maut. Bukan. mau Tapi maut. Coba maut. kamu ulang. Aina mak aina mataku Mimnya panjang. aina ma aina matakunu yudarik kumul maut. Nah, bagus. Nah, Abdul Karim, ingat, mimnya panjang ini bukan berarti dibaca panjang banget, bukan. Tapi cukup aina ma takunu yudrik gitu ya. Ya Jadi Ustaz. cukup dipanjangkan sedikit daripada yang berharokat biasa. Aina ma takunu yudrik kumul maut. Baru yang ini boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat ya. Ya Ustaz. Oke. Kemudian kamu lihat yang ini, Abdul Karim, ini apa namanya? Kaf sukun bertemu dengan huruf kaf lagi, apa namanya? Idgham apa yang barusan kita pelajari? Halo, Abdul Karim, Ya Ustaz. apa namanya? Apaan Ustaz tadi lupa soalnya sambil ngerjain tugas. Masya Allah, semangat banget kamu ya. Oke, yang ini tuh namanya idgham mutama filain. Sebentar. Nih, kamu tahu bahasa Indonesia ada itu misal. Misal itu apa? Misal itu contoh atau sama, gitu ya. Ya. Semisal berarti itu sama. Nah, mutamatsilain itu diambil dari kata misal itu diambil dari asal kata yang sama dengan mutamatsilain. Ini ada M, ada T, kemudian ada la. Nah, misal, misal, nah gitu. Jadi hurufnya sama. Semisal, hurufnya semisal atau hurufnya sama. Oke, jadi ini pertemuan 2 huruf yang hurufnya sama. Nah, yang huruf pertama itu hurufnya berharokat sukun, dan huruf yang kedua itu berharokat selain sukun. Ya, oke, kita lanjut dulu ke Abdullah Samsul Bahri. Oh, Ya Ustaz. silakan kamu baca Abdullah yang paling atas. Fakul halaka. Fakul. Fakul halaka. Oh, bukan. Fakul nadrib bi'asa kal hajar. Bagus, bagus. Abdullah itu ba sukun bertemu dengan ba apa namanya? Idgham mutaman silain. Yang bagus. Jadi coba kamu tebak Abdullah bacaan yang mana yang salah ya? Bacaan mana yang salah antara yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama itu yang pertama itu bunyinya fakul nadrib bi'asakal hajar. Kemudian yang Salah, kedua, hah? salah. Masya Allah, bagus, bagus. Jadi yang benar gimana, Abdullah? Fakul nadrib, Nadrib, nadrib biasa kal hajar. bagus. Jadi bak yang pertama itu nggak perlu dibaca kol-kolah. Karena kenapa? Bak yang pertama ini langsung dimasukkan ke bak yang kedua. Bagus. Oke, kemudian lanjut ke Pak Abdurrahman. Ustaz, Yang baris kedua, Pak. fakul fakul halaka ila an tazakka. Oke, bagus. Yang ini, Pak, bisa dijelaskan? Idgham mutamatsilain huruf Mutamathilin. lam Ke- Karena, sukun bertemu huruf lam berharokat oke, selain bagus. sukun. Oke. Kemudian yang ini, Pak, bertemu dengan Hamzah. Apa namanya, Pak? Mat far'i Oke, mat far'ai. Yang mananya, Pak? Namanya apa? Mat jaiz. Karena kenapa? Mat tabi'i, bagus. Bertemu dengan apa, Pak? Bi bertemu huruf hamzah Bagus. Bertemu dengan huruf Hamzah di lain kata. di lain kata. Kem- Mm-mm. Ini ada nun sukun, Pak. Bertemu dengan ca, apa namanya? Nun sukun bertemu dengan ca. Kali ini nun sukunnya disamarkan bacanya karena bertemu dengan ta. Jadi nun sukun bertemu dengan ta ini kira-kira bacaan apa, Pak? Pak, Ikhfa, bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Abu Afia. enam tat. Baris kedua, Pak. Itu. Qalu amanna wa qad dakhalau bil Ah, ah, kufur. maaf. Ini hurufnya, harokatnya dhammah. Kemudian yang ini fa-nya sukun. Jadi nggak perlu dibaca panjang. Oh, taib. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufur. Oke, bagus. Perlu diingat, ini ada mad tabi'ah ya Pak ya, bertemu dengan hamzah. Berarti gimana tuh Pak? Oh ya, mat jais munfasil Bagus. ada. Ah, ah, 4 sampai 5 harokat. Oh, enam tat. bagus. Kemudian yang ini Pak, bisa dijelaskan Pak? Iya, yang barusan dijelasin. Ah, Ana lupa tat. Temu dua Oke, huruf yang sama. Masuk bagus, ke benar. huruf yang kedua, bertasdid. Ya, benar. Kemudian yang ini Pak, alif lam, namanya apa Pak? Alif lam Alif apa yang lam ini? yang dibaca alif lam Syamsiah atau Komariah. Komariah? Oh, bagus, Komariah. Oke, kemudian ya, roknya ini dibaca tebal atau tipis Pak? Tipis, tat. Tipis, bagus. Oke, kemudian lanjut ke Pak Akmal Hasan. Pak Akmal Hasan.
Pak Akmal Hasan. Oke, kita lewatin dulu. Mas Agung, Ya, Ustaz. paling atas, Mas. Paling atas, Ustaz. Bismillah. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bagus. Oke, yang ini, Pak. Yang ini, Mas. Kenapa kok disebut idgham mutamathilain? Karena bertemunya Karena, benar. dengan huruf yang sama. Jadi tidak Mm-mm, masuk ke huruf yang kedua. Ustaz. bagus. Oke, kemudian, nah yang ini ada mim sukun bertemu dengan waw. Apa namanya nih? Mim sukun bertemu. Mim sukun bertemu dengan waw. Nah, kali ini mim sukunnya nggak dibaca dengung kan? Berarti dibaca jelas. Jadi hukum mim sukun apa yang dibaca jelas, Pak? Mas? Ifa, Ustaz. Idhar, Oh, idhar apa, Pak? idhar. Idhar safawi, Ustaz. Ya, bagus. Idhar syafawi. Oke, satu lagi, Pak. Maaf. Yang ini. Muhtadin. Nah, kemarin kita udah belajar nih, Pak. Apa namanya, Pak? Mat? Ini namanya matahari tulis sukun ya, Pak ya. Mat arif sukun, Ustaz. Oke, bisa dijelaskan kenapa kok matahari tulis sukun? Karena matobi'ai, Ini bertemu dengan uh-uh, nun eh, nun mati di wakaf, Ustaz. bagus, bagus. Matobi'ai bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Oke, terima kasih, Mas. Kemudian, Pak Ahmad, Pak Ahmad, Pak Ahmad. Oke, kita lewatin dulu. Pak Danet, Ya Ustaz. silakan, Pak. Paling atas. Kalla balla tukrimunal yatim. Masya Allah, bagus, Pak. Nah, yang ini, Pak. Kenapa disebut idgham mutamathilain? Huruf yang sama, lam ketemu lam Hmm, bertajwid. Eh, 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 lam sukun yang bertemu dengan yang lam. oh ya, yang pertama bertanda sukun ya. Ah, Yang kemudian lam yang keduanya kedua, ada tat eh tatwid ya. berharok, Barakat. berharokat selain Selain sukun. selain sukun ya. Ya, bagus. Kemudian kemarin, Pak, kita udah belajar apa namanya mat arid oleh Eh, sukun, yaitu yang di sini tuh ya tiem, ca, ya dan mim. Jadi tiem. Nah, bisa dijelaskan, Pak, kenapa disebut mat arid oleh sukun yang ini? sukun, aduh, ya lupa nih tat. Oke. Iya. Jadi ini matahari disukun karena tak yang berharakat kasroh ini, huruf yang berharakat kasroh ini atau tak itu bertemu dengan ya sukun. Atau kita sebutnya matobi'ai ya Pak ya. Tadi ya, Matobi'ai bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Nah, kali ini mim. ya, Ya. Oke, terima kasih Pak. ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian lanjut ke Mas Drekans Ahmad. Iya, Pak. Dari yang kala ya, Pak. Atas. Ya, benar. Kal kala bal kala bal la
kalla bal la yakhafunal akhirah. Bagus. Kenapa yang ini disebut idghamu mutamatsilain, Mas? Karena eh, ada huruf yang sama bertemu, yang satunya mati, yang satunya Bagus. hidup. Jadi Mm-mm. yang pertama itu dimasukkan ke yang kedua. Bagus. Dan yang ini ada alif lam, Mas. Nah, ini alif lam apa namanya? Alif lam komariah. Bagus. Oke, kemudian lanjut ke Fauzan. Wah, Fauzan. Ya Ustaz. Jatah kamu panjang banget nih. Yuk, paling bawah. Wa idza wa idza gharabat taqriduhum la tashimali wa hum fi fajwatim min. Masya Allah, bagus, bagus. Nih, Fauzan, ada tak sukun bertemu dengan tak. Itu namanya apa? Idgham. Itu mutamasilan. Bagus. Kemudian ini ada mim sukun bertemu dengan dal. Dibaca jelas kan? Bukan dibaca dengung. Nah, ini namanya apa? Idhar syafawi. Bagus, bagus. Kemudian yang ini ada alif lam. Nah, kali ini alif dan lamnya nggak dibaca. Nah, berarti itu alif lam apa namanya? Alif lam syafsiyah. Syamsiyah. Bagus. Nah, kemudian yang ini ada mim sukun bertemu dengan fa. Apa namanya? Sesuai dengan cara bacanya, nggak didengungkan. Idhar syafawi. Ikhfa, idhar syafawi. Bagus. Kemudian yang ini ada tanwin, kasrotain, bertemu dengan mim. Apa namanya? Idgham bi gunnah. Udah kamu nah, bagus. Oke, kita lanjut ke harfi. Iya, Yang ini. sebentar. Oke, kamu langsung baca satu baris ya harfi ya. Iya. As askol askolat askolat da askolat da da'a da'awa Bagus. Athqalat da'awa. askolat da'awa. Bagus. Wawunya panjang ya. Ada alifnya Iya, di situ. Oke, iya. kali ini disebut tak sukun ini. Kenapa disebut idgham mutajanisain? Hmm, Karena huruf karena ta dan kita dal anda berasal dari berasal dari makhraj yang sama. unsur yang sama. Oke, ya. Gimana bisa diulang? Askol askolat da da'awa. Bagus. Penjelasannya tadi gimana? Bisa kamu ulang sekali lagi? Huruf ta huruf ta sukun dan zal dan dal Dal, berasal berasal. dari makhrajul yang sama. Bagus. Kemudian yang ini kamu baca. Hasad 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 tum Bagus. Kemudian, yal yalfaz yalfaz za zalika. oke, bagus. Ini dalnya sebenarnya dibaca panjang ya. Yalhad dzalika.
Yal Yalhas zalika. Harfi. Kamu kelas berapa, Harfi? 3. 3. Udah belajar bahasa Arab belum? Udah. Dzalika artinya apa? Lupa. Lupa. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke maaf, ke Abdul Karim. Iya, Ustaz. Nih, panjang nih yang baris kedua. Baris kedua. Ya, tunggu sebentar, Ustaz. Baris kedua. Ya. Fa'amanat. Nggak ada tasydidnya dong. Fa'amanat. 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 Laifa. Oh, bukan lam, bukan lam. Ini harokatnya apa, Ustaz? Nggak kelihatan, Ustaz. Ini harakatnya fathah. Ini fathahnya ada di sini nih. Ini fathah punya tok ya. Oh ya, Ustaz. Fathah yang ada di alif itu punya tok. Fa'amanat. Fa'amanat ada nunnya. Fa'amanat. Fa'amanat. Ta'ifatum. Panjang dong. Ta'ifatum min bani Isra ila wa kafara ta'ifatum Panjang. Toknya panjang. ta'ifat Ifah. ta'ifah. Bagus. Oke, yang ini kenapa kok dibaca, kok disebut idgham mutajanisain? Bisa dijelaskan seperti yang tadi, seperti Harfi jelaskan tadi gimana? Karena huruf ca dan to Huruf ta dan to berasal dari makharijul huruf yang sama. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita lanjut. Abdullah Samsul Bahri. Halo, Abdullah. Oke, kita lewat dulu. Silahkan Pak Abdurrahman. Halo. Ya, Ustaz. Oke, silakan Pak. Paling atas. Bin Bin basatta ilayya yadaka. Bagus. Yadak. Bagus diwakafkan tadi. Oke, kemudian yang ini Pak. Yang ini Mas. Pak, ya Pak. Wa walau annahum izzalamu Bawanya pendek Pak, maaf. walau annahum izzalamu Iya, zalamu. walau annahum izzalamu anfusahum. Bagus. Nah, yang ini kenapa disebut mutajanisain Pak? Huruf zal Bagus. berasal dari huruf yang makhraj yang sama. Oke, dengan huruf dha. Bagus. Oke, kita lanjut ke Pak Abu Afiyah. Mantap. Oke, Masya Allah. Semangat banget nih. Ya, yang paling terakhir Pak. Paling bawah ya. Ya,
Ya, itu ya Ini baik apa salah tuh? ini. Hah? Iya, sebenarnya ini ya Bunayyer, tapi ini salah tulisan. Eh, ya bu ya bunar ka ya Ya bu Bunayyer, ya bunayyar kab kam ma'aza kam ma ma'ana kam ma'ana wal wala takum ma'al kafirin. Masya Allah. Kenapa disebut idghamu mutajannisain, Pak, yang ini? Eh, Bah bertemu dengan huruf mim bertasdid sama-sama Bagus. huruf hatatain. Oke, bagus, Pak. Oke, kita lanjut ke Afan. Pak Akmal Hasan. Pak Akmal Hasan. Oke, kita lewat. Pak Agung. Ya, Ustaz. Mas Agung. Oke, silakan, Mas. Bismillah. Alam kam mim ma'im mahin. Oke, yang ini disebut dengan idgham mutaqaribain. Kenapa, Mas? Karena Karena bertemunya mim, Qaf dan oh maaf, kof dan kaf, Ustaz. ya bagus. Jadi karena Qaf itu makharijul hurufnya berdekatan dengan huruf kaf ya, Mas ya. Kaf. Ya, Oke. Ustaz. Kemudian yang ini, Mas, Wa qurrab bizidni ilma. bagus. Nah, yang ini lam sukun bertemu dengan ro. Nah, ini yang disebut idgham mutaqaribain. Kenapa, Mas? Karena dua huruf dengan makhraj berdekatan, Ustaz. Bagus. Oke, kemudian lanjut Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oke, kita lewat ke Pak Danet. Yang mana Ustaz? Yang baris kedua, Pak. Iya, Ya. Barrafa'ahullahu ilaihi wa ka wa kanallahu azizan hakima. bagus. Azizan Hakima. Bagus. Azizan hakima. Oke. Yang ini, Pak, lam sukun bertemu dengan ro. Kenapa kok disebut idgham mutaqaribain? Dua huruf yang sama ya, maksudnya berdekatan. Bagus. Oke. Karena huruf lam itu berdekatan makharijul hurufnya dengan ro. Bagus, Pak. Oke, kemudian kita lanjut. Mas Derekan. Oke, Dari mana, Pak? yang paling bawah. Wakur wakur Robbi an anzilni muzalan muzalam mubaraka muba mubarakau wa ah, apa itu Nun sukun. Wa anta. wa anta khairul muzilin. Masya Allah. Oke.
Yang ini Mas, lam sukun bertemu dengan ro, kenapa disebut idgham mutaqaribain? Mutakoribain karena lam dan ro itu makhrajnya berdekatan. Bagus. Oke, eh, terima kasih. Insyaallah hari ini kita cukupkan sampai sini, dan insyaallah besok kita lanjut di qalqalah. Dan semuanya insyaallah udah tahu kan qalqalah itu apa? Dan tetapi tetap kita akan pelajari lagi besok. Dan insyaallah simpel banget. Dan kita akan masuk ke nun iwad juga. Nun iwad itu nun kecil nih. Ini nun iwad khaironil. Nah, nun kecil dan dibacanya ya ada ini nunnya, ada harakatnya juga, khaironil, yauma idinil, ifku, nif. Nah, langsung. Oke. Kemudian kita lanjut ke ayat-ayat yang keluar dari kaidah. Yang bukan keluar dari kaidah, tapi karena kasusnya aneh gitu aja. Oke, kalau kayak gitu terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga udah istiqomah menjalani sampai ke hari 19 ini. Insya Allah besok pertemuan kita yang terakhir, dan semoga besok kita bisa menyelesaikan dengan sempurna. Amin. 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 Oke. Untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika, ilaha illa la anta, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Afan wa iyyakum. Allah barik fikum.